Halo sahabat hijau, pernah nggak kalian lagi makan jeruk terus kepikiran, bisa nggak ya jeruk satu buah utuh ini langsung jadi pohon tanpa nunggu bijinya tumbuh berabad-abad? Nah, hari ini kita bakal membedah aktivitas luar biasa, sedikit nyeleneh tapi sangat cerdas dari seorang tetangga jenius kita. Kita nggak cuma asal tanam, tapi kita bakal melakukan semacam alkimia tumbuhan. Siapkan catatan, karena ini adalah edukasi berkebun level Avengers yang bisa kalian coba di rumah. Langkah pertama ini agak ekstrim kawan. Si jeruk harus menjalani operasi plastik kecil. Kulit luarnya dikerok halus menggunakan alat. Kenapa harus dikerok? Bukannya sakit? Tenang, ini trik cerdas. Dengan mengerok kulitnya, kita meningkatkan kemampuan batang untuk menyerap air dan memaksa hormon pertumbuhan, auksin, berkumpul di area luka tersebut. Ini adalah fondasi biar akarnya nanti tumbuh sekuat tekad kalian di hari Senin. Setelah itu, si jeruk diolesi jus bawang merah segar. Iya, kalian gak salah dengar. Bawang bukan cuma buat bumbu nasi goreng, tapi dia adalah antiseptik alami yang ampuh melawan bakteri dan jamur supaya si jeruk gak busuk. Skincare alami banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian dapur. Kita akan membuat cairan nutrisi yang lebih bergizi daripada sarapan kita sendiri. Campurannya, 1 butir telur segar. Bukan buat bikin martabak ya. Telur itu kaya akan protein dan kalsium. Begitu bahan ini terurai, dia bakal jadi sumber nitrogen yang melimpah buat tanaman. Bayangkan, ini seperti asupan protein buat binaragawan, tapi buat si calon akar jeruk kita, supaya dia punya otot yang kuat buat menembus kulit. Kedua, lidah buaya. Ini bukan sekedar skincare, biar daunnya glowing. Jus lidah buaya yang kental punya kekuatan ajaib untuk memicu sistem pertahanan tanaman. Selain itu, dia adalah stimulan alami yang sangat hebat untuk membantu perkembangan akar. Lalu, berikan tetesan nutrisi kompleks, alias pupuk cair lengkap. Ini fungsinya seperti multivitamin, memastikan tidak ada mineral yang terlewat dalam menu makan siang si jeruk. Campurkan semua bahan tadi ke dalam gelas bersih, lalu aduk sampai benar-benar rata. Jangan sampai ada yang menggumpal, karena kita mau nutrisinya terserap sempurna. Setelah jamunya siap, letakkan jeruk mandarin yang sudah kita kerok dan olesi bawang tadi tepat di atas bibir gelas. Ingat, triknya ada di sini. Pastikan bagian bawah jeruk, bekas luka kerokan, bersentuhan pas dengan permukaan cairan nutrisinya. Jangan ditenggelamkan ya, kita mau dia minum pelan-pelan, bukan berenang. Terakhir, tutup gelasnya dengan penutup pelindung. Simpan di sudut rumah yang teduh, sejuk, dan punya sirkulasi udara baik. Jauhkan dari sinar matahari langsung, karena kita nggak mau jamu kita malah jadi mateng kena panas. Ngomong-ngomong soal ramuan aneh, ada yang pernah coba siram tanaman pakai air cucian beras atau sisa kopi nggak? Gimana hasilnya? Coba share resep rahasia kalian di kolom komentar, siapa tahu kita bisa bedah di video berikutnya. Nah, setelah 15 hari berdiam diri dalam kegelapan dan minum ramuan jamu kuat kita, saatnya kita buka penutupnya. Lihat itu, di bagian bawah jeruk yang dulu kita kerok, sekarang meledak sebuah pemandangan yang luar biasa. Sekelompok akar putih bersih yang tumbuh rimbun seperti janggut. Ada yang unik di sini, perhatikan cara mereka tumbuh. Ada akar yang sifatnya petualang, dia tumbuh lurus ke bawah untuk mencari nutrisi di dasar gelas. Tapi ada juga akar yang santai. Mereka melingkar dan saling silang, seolah-olah lagi rebahan di dalam air. Semuanya terlihat sangat hidup dan penuh energi. Bukan cuma akarnya yang pamer kekuatan. Lihat bagian atasnya. Batangnya sudah berdiri tegak dengan daun-daun berwarna hijau tua yang sangat glossy alias mengkilap. Karena si jeruk sudah punya sistem perakaran yang kuat, nggak adil kalau kita biarkan dia terus-terusan di dalam gelas. Dia butuh rumah yang lebih besar agar bisa tumbuh jadi pohon sungguhan. Tapi ingat, kita nggak asal pakai tanah sembarangan. Kita bakal bikin media tanam premium. Campurannya adalah tanah kompos yang subur dengan abu kayu. Kenapa pakai abu kayu? Karena abu kayu bikin tanah jadi super gembur, berpori, dan punya aerasi yang bagus, supaya akar jeruk kita nggak sesak napas. Langkah-langkah pindah rumah.
Isi pot dengan campuran tanah tadi sampai sekitar 80% penuh. Nah, ini dia rahasianya. Masukkan beberapa potongan pisang. Pisang ini kaya akan kalium yang bakal membantu pertumbuhan akar makin masif dan melepaskan nutrisi alami saat membusuk nanti. Setelah itu, letakkan bibit jeruk mandarin kita dengan sangat hati-hati di tengah pot. Jangan sampai akar janggutnya yang sensitif itu patah. Tutup sisa celah dengan tanah sampai penuh. Lalu lakukan ritual terakhir, pemberian air penetap. Dari sebuah buah yang hampir kita makan, sekarang dia sudah resmi punya KTP sebagai penghuni kebun kita. Dan inilah dia teman-teman, day 30, glow up paling hakiki yang pernah kalian lihat di dunia pertamanan. Jeruk mandarin yang tadinya cuma sebutir buah kesepian di atas gelas, sekarang sudah bermetamorfosis total menjadi pohon mini yang rimbun dengan tajuk daun yang rapat seperti payung hijau. Coba lihat buahnya, gila kan? Ukurannya sudah sebesar telur. Warnanya hijau cerah, berkilau, dan kalau kita zoom, tekstur kulitnya terlihat sangat detail dengan bintik-bintik kelenjar minyak yang menonjol. Buah-buah ini menggantung berat di dahan, seolah-olah lagi pamer. Lihat nih, hasil kerja keras gue selama sebulan. Teman-teman, apa yang kita pelajari hari ini bukan cuma soal cara unik menanam jeruk. Ini adalah pesan tentang ketahanan pangan mandiri. Bayangkan, kita sering membuang sisa dapur seperti kulit telur, bawang yang mulai bertunas, atau pisang yang terlalu matang. Tapi di tangan yang kreatif, sampah itu adalah bahan bakar untuk menciptakan kehidupan baru. Kita nggak butuh lahan berhektar-hektar untuk mulai berdaulat atas apa yang kita makan. Cukup satu pot di sudut balkon, sedikit ramuan organik, dan kemauan untuk mencoba. Jika setiap rumah punya satu pohon ajaib seperti ini, kita bukan cuma menyelamatkan dompet dari kenaikan harga buah, tapi kita juga sedang menyembuhkan bumi satu pot dalam satu waktu. Terima kasih sudah menonton operasi plastik jeruk mandarin ini sampai habis. Jangan lupa klik like kalau video ini bikin kalian pengen langsung lari ke dapur cari jeruk, dan subscribe biar nggak ketinggalan eksperimen alkimia tumbuhan lainnya. Ingat, tangan yang kotor karena tanah adalah tanda hati yang bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap hijau dan tetap kreatif. Bye-bye!